Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Akib, mahasiswa PPG Daljab Bab 1 Fikih A LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, akan melaksanakan tag video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN di Min 3 Pacitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan Ananda Ahnaf untuk memimpin doa bersama dengan teman-teman. Silakan. Kita duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Kita awali dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Ananda Nasma silakan maju ke depan untuk memberikan aba-aba kepada teman-temannya. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Anda, silahkan duduk kembali dan semuanya silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Pak Husnul akan presensi, ya, akan mengabsen terlebih dahulu siapakah kalian yang hadir hari ini dan yang tidak hadir hari ini, ya. Silakan yang pertama. Ananda Abid Dakwan Adil Sekolah aja. Abiyu Raditya. Sambil kita doakan semoga teman kalian Abiyu Raditya segera sembuh. Amin Allahumma amin. Afika Yustitia Angelina. Oke. Ahnaf Taufikur Rahman. Oke. Yang terakhir Azka Fatin Ayasi. Oke anak-anak, terima kasih presensi kita di hari ini. Ada beberapa teman kalian yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, dan ada beberapa teman kalian yang hari ini juga mengikuti kegiatan jumlah. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih, gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja. Yang pertama kemarin zakat fitrah. Kemudian yang kedua
tentang infak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang ketiga adalah tentang apa anak? Tentang sedekah. Sedekah ini adalah materi kelas 5 di bab yang ketiga di semester 1 ini ya. Materi kita, perhatikan dengan baik. Sedekah. Mungkin kalian sering mendengar, bahkan mungkin di antara kalian sudah ada yang melakukan sedekah itu. Coba anak perhatikan gambar dengan baik. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ya, gambar seseorang yang sedang memberi kepada orang lain. Ya, ini ada Pak Haji dan ini ada orang sudah tua yang sudah sudah lemah ya. Ini namanya gambar sedekah. Sekarang kita mulai materi kita hari ini. Ya, perintah sedekah ya. Mengenai tentang pengertian sedekah. Sedekah itu apa Nana? Perhatikan dengan baik. Ada dua. Yang satu adalah menurut bahasa ya. Sedekah menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqah yang berarti jujur atau benar secara bahasa. Sedekah menurut istilah ya, ini menurut istilah adalah memberikan suatu barang atau jasa kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah menurut istilah adalah memberikan barang atau jasa kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, hanya minta atau meminta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar. Okay. Kemudian anak-anak, selanjutnya perintah sedekah dalam Al-Quran ini adalah sebagai dasar. Kenapa kita dianjurkan untuk bersedekah? Ternyata ada dasarnya. Dasarnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang bunyinya adalah in tubtus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya jika kamu menampakkan sedekah-sedekah itu maka itu baik ya. Dan jika kamu menyembunyikannya ya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita bersedekah maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Lalu dasar yang ketiga adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu bilang ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima.
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Jadi kalau kita sedang bersedekah, maka kita tidak boleh menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti penerimanya, apalagi juga pamer diperlihatkan kepada orang banyak. Maka ini akan membatalkan pahala bersedekah. Nah, itu tadi 3 adalah dasar ya, atau anjuran bersedekah. Lalu selanjutnya anak, macam-macam sedekah ya. Nanti setelah ini Pak Husnul akan membagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing nanti akan mendiskusikan tentang materi sedekah ya. Sekarang macam-macam sedekah, perhatikan anak-anak. Yang pertama, ada sedekah harta. Ya, seperti apa? Seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana dan lain-lain. Ya, yang pertama adalah apa? Sedekah harta, dengan uang kita, dengan barang yang kita miliki, dengan uang kita, sedekah harta. Lalu yang kedua adalah sedekah sikap, ya. Seperti apa anak? Tersenyum, ya toh? Tersenyum, menyambut tamu dengan baik, kemudian menyingkirkan penghalang di jalan. Misalkan kalian sedang ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dipersilahkan masuk, kemudian apa? Kemudian dengan kata yang baik, ya toh? Kemudian tersenyum. Nah, dengan temannya tersenyum. Karena apa? Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, jadi senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Kemudian juga misalkan kalian sedang berjalan, tapi di tengah jalan ada paku yang kalau nanti misalkan dibuat jalan orang, kalau nanti terkena, ya, kemudian kamu menyingkirkan paku itu namanya sedekah, ya, sedekah sikap. Lalu yang ketiga apa? Sedekah lisan. Seperti apa anak? Berbicara yang sopan, ya. Kemudian mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Itu semuanya adalah sedekah lisan. Kemudian yang keempat adalah sedekah pikiran. Seperti apa anak? Mengajukan saran, ya, mengajukan saran yang baik. Kemudian ada ide, saya punya ide seperti ini, kemudian dilakukan, atau gagasan, ya. Ini namanya sedekah pikiran. Lalu selanjutnya adalah sedekah tenaga. Seperti apa anak? Ya, seperti misalkan di sekeliling kalian ada pembangunan musola atau masjid, kemudian kamu mau ikut membantu pekerjaannya, namanya sedekah tenaga. Oke. Selanjutnya anak, ketentuan sedekah. Nah, perhatikan dengan baik. Ketentuan sedekah anak, yang pertama adalah hukum sedekah. Sedekah itu hukumnya apa toh? Nah, yang hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Apa namanya anak? Sunnah muakkad. Apa yang disebut dengan sunnah muakkad itu? Iya, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu kemudian yang kedua anak, rukun sedekah. Rukunnya apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah orang yang memberi. Jadi sedekah itu pasti ada orang yang memberi. Kemudian yang kedua, orang yang diberi, artinya penerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Kemudian yang ketiga adalah barang yang diberikan. Kalau bersedekah mesti ada barangnya toh. Entah yang dibawa itu uang atau beras atau mungkin apa yang dibawa, pasti ada barang yang diberikan. Lalu yang keempat ada ijab kabulnya. Yang memberi sedekah mengatakan, Mas, ini sedekah dari saya. Ya, jadilah ibadah sedekah. Ini namanya apa, Nana?
rukun sedekah. Ada 4 tadi. Ada yang memberi, kemudian ada yang diberi, ada barang yang diberikan, kemudian ada ijab kabul. Nah, lalu yang ketiga, Nana, syarat sedekah. Ada berapa, Nana? Syarat sedekah ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama adalah harta atau benda yang diberikan dimiliki penuh oleh orang yang akan bersedekah. Jadi bukan barangnya orang lain, tetapi barang orang yang bersedekah. Bukan punya orang lain disedekahkan, tidak boleh. Ya, barang yang akan disedekahkan harus miliknya orang yang bersedekah. Lalu yang kedua, harta atau barang yang akan diberikan adalah barang yang halal. Ayo perhatikan. Harta yang akan diberikan adalah harta halal, bukan dari hasil mencuri. Mau sedekah tapi mencuri dulu, baru diberikan. Tidak boleh. Syaratnya barangnya harus halal. Lalu yang ketiga, orang yang diberi dapat memiliki barang pemberian secara sah. Kalau misalnya barang yang sudah diberikan kepada kita itu, kita sah untuk diapakan. Kalau dibuat beli sesuatu juga sah, gitu ya. Selanjutnya yang keempat, ijab dan kabul dilakukan secara sadar antara kedua belah pihak. Orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah itu ada ijab kabulnya, ya, dengan sadar, tidak dipaksa, ya, dengan kesadaran dirinya. Ini bismillah, saya mau memberikan sedekah ini kepada, ya, itu namanya ijab kabul. Lalu anak selanjutnya adalah penerima sedekah. Siapa saja penerima sedekah itu? Siapa saja? Ya, yang pertama adalah urutannya. Yang pertama adalah keluarga. Ini yang nanti penerima sedekahnya. Lalu yang kedua adalah saudara terdekat. Ya, saudara terdekat di lingkungan situ yang paling dekat saudaranya siapa? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, anak-anak yatim. Kalau misalkan di sekeliling kalian ada anak-anak yatim, maka ini yang berhak menerima sedekah. Lalu yang keempat, tetangga. Dimulai tetangga yang paling dekat. Lalu yang kelima, sahabat atau teman. Dan yang keenam adalah fakir miskin dan orang yang sangat membutuhkan bantuan. Artinya du'afa. Oke. Ini selanjutnya, nah ini yang terakhir. Supaya pahala bersedekah itu tetap ada dan tidak batal, maka ini yang terakhir adalah perkara yang membatalkan sedekah, yang membatalkan pahalanya, ya. Apa saja, nah, yang pertama adalah alman. Apa? Alman. Apa artinya alman itu? Iya, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya di hadapan orang banyak. Misalkan loh, Ahnaf itu loh, kemarin tak kasih ini, ya, dan itu disebutkan di hadapan orang banyak dan menyakiti, ya. Kemudian yang kedua adalah al-adha. Al-adha. Al-adha artinya al-adha anak? Menyakiti. Artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Misalnya dengan orang yang diberi kemarin bilang begini, itu loh kemarin namanya si Siti, kalau tidak tak kasih ini dia kelaparan mati, misalkan itu kan menyakiti perasaannya, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah yang dapat membatalkan pahala bersedekah adalah riya. Apa artinya riya? Siapa yang tahu? Ya, pamer atau memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Wah, misalkan pamer itu ya, kemarin bersedekah ke masjid 1 juta misalnya. Nah, tapi dia sedekahnya karena ingin dipuji orang lain, tidak karena ikhlas, karena mencari ridho Allah. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan
pahala apa? Bersedekah. Selanjutnya anak dari yang Pak Husnul sampaikan ini, silahkan kalian boleh mengajukan pertanyaan atau boleh bertanya tentang tadi materi yang sudah Pak Husnul sampaikan. Ayo boleh satu atau dua. Mas Ahnaf silahkan bertanya tentang tadi materinya. Mas Ahnaf silahkan bertanya. Nah, tadi kan sudah Pak Husnul sampaikan. Sedekah menurut istilah adalah memberikan barang atau jasa kepada orang lain tanpa meminta imbalan, hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan yang bagus tadi dari Mas Ahnaf ya. Sekarang ada lagi, satu lagi, Putri. Nah, ya Putri, silakan boleh bertanya tentang tadi berkenaan dengan materi sedekah. Baik, kalau tidak ada, langsung saja Pak Husnul kelompokkan menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok yang nanti akan mendiskusikan masing-masing materi yang Pak Husnul sampaikan kepada masing-masing kelompoknya. Baik, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok paling ujung sebelah kiri ya. Kemudian kelompok kedua adalah baris nomor 2 ini. Kemudian ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Materinya akan Pak Husnul sampaikan. Materi diskusinya untuk kelompok yang pertama ya. Ini tolong nanti didiskusikan dengan teman-teman satu persatu. Yang bahannya adalah apa tadi Mbak? Yang bahannya apa? Bahannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Syarat sedekah. Kelompok sini nanti mendiskusikan dengan teman-temannya tentang apa saja syarat-syarat sedekah. Baik, kemudian yang kelompok kedua silakan didiskusikan. Yang materinya adalah sebutkan rukun bersedekah ya. Nanti setelah didiskusikan ditulis di sini, kemudian nanti salah satu kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya yang lain ya. Kemudian kelompok ketiga akan mendiskusikan tentang apa yang disebut sunnah muakkad ya. Nanti bisa didiskusikan dengan berkelompok dengan temannya, kemudian hasilnya nanti disampaikan ke sini ya. Lalu yang keempat, kelompok keempat adalah akan mendiskusikan tentang apa sajakah perkara yang membatalkan pahala sedekah. Silahkan nanti didiskusikan, kemudian ditulis di situ. Kemudian setelah itu nanti wakilnya menyampaikan hasil diskusinya di depan. Oke, silahkan. Ya, banyak adalah kamu nanti. Sambil menunggu kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusinya, boleh atau mungkin dari kelompok 2 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan Mas Ahnaf pakai mic. Hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok 2 tentang sebutkan rukun bersedekah. 1. Orang yang memberi. 2. Orang yang diberi. 3. Barang yang diberikan. 4. Ijabah kabul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang tadi diwakili oleh Ahnaf ya. Yang tadi bahan diskusinya adalah
ada berapakah rukun sedekah? Tadi Mas Ahnaf menyampaikan ada 4. Satu adalah orang yang memberi, yang kedua adalah orang yang diberi, yang ketiga adalah barang yang diberikan, dan yang keempat ada ijab kabul. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap, silakan. Diwakili oleh siapa? Ananda siapa? Hasanah. Silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dengan teman-teman mengenai materi syarat-syarat bersedekah. 1. Harta atau benda yang akan diberikan dimiliki penuh oleh orang bersedekah. 2. Harta barang yang diberi adalah barang yang halal. 3. Orang yang diberi dapat memiliki barang secara sah. 4. Ijab dan kabul dilakukan secara sadar antara kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 tadi yang telah mendiskusikan dengan teman-teman mengenai syarat-syarat bersedekah. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi apa? Barang yang akan disedekahkan harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang kedua tadi apa? Barang yang diberikan harus barang yang halal. Lalu yang ketiga, orang yang diberikan sedekah tadi bisa memanfaatkan atau bisa dimanfaatkan secara sah bagi penerima. Lalu yang keempat tadi apa? Ijab kabulnya harus dilakukan dengan cara sadar, tidak ada paksaan. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah kelompok berapa yang sudah siap? Ya, kelompok 3 atau kelompok 4? Oh, kelompok 4 dulu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya, kelompok 4, mengenai apa sajakah perkara yang membatalkan pahala sedekah. Apa saja perkara yang membatalkan pahala sedekah? Silakan Mbak, sampaikan. 1. Alman, mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Ya, yang pertama adalah alman, mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya di depan orang banyak. Lalu yang kedua, al-azan, menyakiti. Artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Yang kedua adalah al-ada, ya, menyakiti perasaan yang menerima sedekah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, ya, memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi ada 3 hal yang membatalkan pahala sedekah. Yang pertama adalah apa tadi? Alman, menyebut-nyebutnya atau mungkin di hadapan orang banyak. Yang kedua tadi apa? Al-ada, menyakiti perasaan yang menerima sedekah. Lalu yang ketiga karena riya, pamer, ingin dipuji orang. Jadi ini yang membatalkan pahala sedekah. Lalu yang terakhir adalah kelompok berapa?
Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dengan kelompok 3 tentang hukum surah, hukum bersedekah. Hukum bersedekah adalah sunnah muakkad. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sudah. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Ya, ada tugas untuk kalian yang kalian kerjakan ya sebagai evaluasi di akhir pembelajaran. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Silakan nanti dijawab dengan baik. Keluarkan alat tulisnya. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian ya mengenai materi sedekah. Silahkan sebelum mengerjakan diawali dengan bismillah dan jangan lupa ditulis pojok sebelah kanan atas nama dan kelas urut absennya. Ya, selamat mengerjakan. Baik anak, sudah apa belum? Baik, kalau sudah silakan ditukarkan dengan teman sebangku untuk kita cocokkan bersama ya. Sudah? Saling menolong diterapkan melalui ibadah A. Sholat, B. Puasa, C. Sedekah, dan D. Haji. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Sedekah. Sebutkan macam-macam sedekah tadi. Apa saja? Sedekah harta. Yang kedua sedekah sikap. Yang ketiga sedekah lisan. Yang keempat sedekah pikiran. Yang kelima sedekah tenaga. Ada 5 nih. Oke. Apa contoh dari sedekah wajib? Contoh sedekah wajib itu apa? Contoh sedekah wajib itu misalnya ada tetangga kita yang sakit tetapi butuh berobat dan tidak punya biaya, maka kita yang asalnya sunnah menjadi wajib bersedekah karena melihat kesulitan orang lain. Mari kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini tentang materi sedekah ya. Yang pertama tadi intinya adalah materi kita adalah apa hari ini tadi? Materi kita hari ini apa? Tentang sedekah. Tadi apa yang disebut dengan sedekah secara istilah tadi apa? Memberikan barang atau jasa kepada orang lain tanpa meminta imbalan dan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Kemudian setelah itu apa hukumnya? Hukumnya apa sedekah itu? Ya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Tadi kalau orang bersedekah harus tahu syarat dan rukun bersedekah. Rukun bersedekah tadi apa saja? Ada orang yang memberi, kemudian ada orang yang menerima, ada barang yang diberikan, ada ijab kabul, itu syarat rukunnya. Kemudian yang terakhir yang membatalkan pahala sedekah apa saja tadi? Ada tiga. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Yang pertama alman, artinya apa? Menyebut-nyebutnya dan mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Yang kedua apa tadi yang membatalkan pahala sedekah? Al-adha, atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Lalu yang ketiga karena riya, pamer, ingin dipuji orang lain. Inilah materi kita hari ini tentang sedekah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan bisa mempraktikkan ibadah sedekah itu, dan bisa dipraktekkan kepada teman-teman yang lain atau dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin Allahumma amin. Baik, silakan anak-anak semuanya ditutup ya, bukunya dikembalikan lagi. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Silakan ditutup oleh Ananda. Siapa tadi? Sebelahnya Ahnaf. Ya, ayo membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Atau Mas siapa namanya? Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.